Terakhir, materi mengenai subrogasi, masih modifikasi subrogasi yang pertama nih ya, knock for knock agreement. Ini adalah ketentuan atau perjanjian yang terkait dengan praktek asuransi kendaraan bermotor. Kalau untuk di Indonesia, perusahaan asuransi anggota dari AUI atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia pada dasarnya tunduk terhadap ketentuan knock for knock agreement untuk praktek asuransi kendaraannya. Saya ulangi, untuk di Indonesia, anggota dari AUI mengenal ketentuan mengenai knock for knock agreement untuk praktek asuransi kendaraan bermotornya. Ini situasi modifikasi subrogasinya seperti apa? Kita bicara ada dua tertanggung dari dua perusahaan asuransi yang berbeda. Kalau di Indonesia kita contohkan ya adalah anggota dari AUI. Nggak usah menyebutkan namanya deh ya, siapapun perusahaan asuransinya itu yang berbeda, asuransi A dan B. Nasabahnya, masing-masing tertanggungnya, itu mengalami tabrakan. Tabrakan di jalan gitu ya. Dua-duanya sama-sama diasuransikan. Katakanlah misalnya yang bersalah adalah tertanggung dari asuransi B. Oke? Jadi tertanggung dari asuransi A ini adalah korbannya. Kalau kita cerita tidak ada knock for knock agreement, alur kompensasi kerugian termasuk tuntutan subrogasinya akan seperti apa? Kita akan lihat kalau dalam tanpa adanya knock for knock agreement ya, korban si tertanggung dari perusahaan asuransi A pada saat dia memilih mengklaimkan kepada perusahaan asuransinya, kemudian dibayar oleh perusahaan asuransi A, maka muncul subrogasi. Subrogasi nentut ke siapa dulu nih? Kepada tertanggung perusahaan asuransi B. Adi tadi misalnya. Adi dituntut oleh si Amin ya. Amin korban kita, Adi pelakunya, Amin tuntut ke asuransinya bayar, asuransi A yang bayar ya. Asuransi A kemudian tuntut tanggung jawab Adi. Adi, kamu kan yang tabrak nih, ganti nih kerugian nasabah saya. Gitu ya. Karena dia punya polis asuransi, dia akan teruskan klaimnya juga ini atau tuntutan ini kepada perusahaan asuransinya, perusahaan asuransi B. Paham ya situasinya seperti itu ya. Jadi dua-duanya ada perusahaan asuransi gitu, lakukan tuntutan dari si Amin kepada Adi. Adi teruskan ke asuransi B nih. Tentunya ada syarat ketentuan berlaku ya. Kalau kita perpanjang juga panjang sih ya. Kita akan lihat dulu untuk memastikan bahwa coverage-nya memang ada. Dia punya coverage liability dan seterusnya. Tapi kita abaikan itu. Kita anggap semua itu ada. Dia tuntut kepada asuransi B kemudian membayar. Ya. Membayar untuk diteruskan kepada asuransi A. Nah, kalau kita lihat alur subrogasi seperti ini, ada tuntutan satu sama lain antara tertanggung dengan tertanggung, yang kemudian diwakili antara asuransi si korban dengan asuransi si pelaku. Sementara kita tahu kalau volume kendaraan itu banyak gitu ya penutupannya, dikatakan bahwa waktu kita akan habis nih kalau cuma buat ngurusin tuntutan subrogasi yang kayak begini-begini gitu. Jadi dibuatlah satu perjanjian yang namanya knock for knock agreement. Dalam situasi seperti tadi, tanpa saya perlu mengulang lagi ceritanya, saya harap teman-teman mahasiswa sudah dapatkan itu ya. Kalau terjadi peristiwa seperti tadi ya, tabrakan antara nasabah-nasabah dua perusahaan asuransi yang tunduk atau terikat dengan knock for knock agreement, maka nantinya klaim akan diselesaikan di masing-masing perusahaan asuransi. Maksudnya apa? Ya, si Amin silakan tuntut ke perusahaan asuransi A, tempat dia berasuransi. Adi silakan tuntut kepada perusahaan asuransi B, tempat dia berasuransi. Maksudnya untuk kerugian kendaraannya masing-masing gitu ya. Kendaraan masing-masing dituntut ke perusahaan asuransinya masing-masing. Ya, subrogasi ditiadakan gitu ya, karena dibayar masing-masing di perusahaan tadi, kecuali atas nilai risiko sendiri, excess atau OR bahasa prakteknya gitu ya, on retention-nya, atas risiko sendiri dari pihak korban. Nah, pihak korban ini boleh mengklaimkan itu kepada perusahaan asuransi yang bersalah pelakunya gitu ya.
Jadi artinya dia masih bisa tuntut resiko sendirinya kepada Adi, Adi nanti terus kepada perusahaan asuransi B. Jadi subrogasi ditiadakan dalam peristiwa seperti tadi, klaim diselesaikan masing-masing di perusahaan asuransi, karena adanya knock for knock agreement ini, nantinya resiko sendiri itulah satu-satunya yang harus jadi tanggung jawab tertanggung perusahaan asuransi B tadi sebagai pihak yang bersalah. Itu aplikasi knock for knock agreement untuk memodifikasi subrogasi. Jadi tiga-tiganya pada prinsipnya ditiadakan ya, subrogasinya itu ya. Kecuali yang pertama ya ada sedikit, yaitu untuk resiko sendirinya. Baik, sampai di sini mengenai modifikasi subrogasi dan keseluruhan prinsip subrogasi sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi kontribusi, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan. Saya stop share dulu, pindah lagi ke slide kontribusi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut. Untuk kontribusi. Prinsip yang terakhir, kontribusi, berkaitan dengan sumber ganti rugi atas adanya polis-polis rangkap. Polisnya lebih dari satu. Pertanyaannya adalah sekarang langsung masuk ke materinya, kenapa tertanggung membeli asuransi atau mengcover subject matter of insurance? Subject matter of insurance ini adalah objek pertanggungan. Kenapa tertanggung mengcover objek pertanggungannya itu di beberapa polis ya? Kok perlu sih dia di-cover di beberapa polis atau di beberapa perusahaan asuransi? Ada beberapa alasan. Pertama, cover objek pertanggungan yang sama dengan luas jaminan yang berbeda. Yang pertama itu ya. Misalnya katakanlah atas bangunan dan isi bangunan, tertanggung pertama kali beli polis household atau asuransi untuk rumah tinggalnya. Tapi nggak beberapa lama waktu kemudian, dia beli lagi secara spesifik asuransi untuk isi bangunannya, yang coverage-nya katakanlah yang sifatnya mobile. Misalnya kita bicara movable all risk gitu ya. Di situ kan berarti ada dua luas jaminan nih, untuk objek pertanggungan yang bisa jadi beririsan. Satu ada polis propertinya atau household insurance-nya, yang kedua adalah ada polis movable-nya. Movable all risk misalnya. Itu alasan kenapa ada pertanggungan rangkap. Karena faktor nomor satu, SMI atau Subject Matter of Insurance di-cover di beberapa polis dengan kondisi-kondisi atau luas jaminan yang berbeda. Itu contoh pertama ya. Yang kedua ada pertimbangan bisnis. Mungkin kenapa akhirnya diasuransikan di beberapa polis dan mungkin di beberapa perusahaan asuransi, karena adanya pertimbangan bisnis. Tahun pertama, asuransi ke A, perusahaan asuransi A, bangunan, mesin, dan stok barang. Tahun perpanjangan, tahun keduanya, ada agen asuransi dari asuransi B datang ke dia, ke tertanggung. Tolong dong, sebagian diasuransiin ke kita deh. Wah, saya udah asuransi nih di A nih, sebelumnya nih, bangunan, mesin, sama stok. Tapi ada stok baru juga sih, ada mesin-mesin baru juga nih, baru datang belum diasuransikan. Ya udah ini aja deh diasuransikan di B. Dipecah dua tuh ya jadinya ya, untuk di lokasi yang sama. Karena pertimbangan bisnis. Itu bisa saja terjadi. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa ada pertanggungan rangkap, ada gabungan kepentingan. Ada joint interest. Bisa jadi kepemilikan properti bersama atau penggunaan properti bersama yang menimbulkan beberapa cover. Misalnya kita bicara dalam kasus sewa menyewa rumah gitu ya. Di situ ada pemilik rumah dan ada penyewa. Ada joint interest di sana. Bisa jadi sebelumnya pemilik rumah udah berasuransi. Tapi si penyewa yang merasa bahwa dia ada kewajiban atas kontrak, bisa jadi dia beli lagi asuransi. Untuk apa? Untuk memprotek tanggung jawabnya sesuai kontrak. Di situ ada joint interest atas properti yang sama, menimbulkan pertanggungan rangkap. Baik.
Ketiga contoh tadi itu memungkinkan muncul situasi aplikasi dari prinsip kontribusi. Apa ini kontribusi? Apa yang dimaksud dengan kontribusi? Kita lihat dalam slide ini. Hak penanggung, hak suatu penanggung, biasanya saya pakai bahasa seorang ya, tapi penanggung ini kan perusahaan. Hak suatu penanggung ya. Hak suatu penanggung untuk meminta penanggung lainnya untuk ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Jadi sederhananya adalah satu penanggung minta tanggung jawab atau memanggil penanggung lainnya, kalian yang ikut nutup objek pertanggungan ini, ayo ikutan tanggung sama-sama kerugian yang terjadi terhadap tertanggungnya berdasarkan proporsi risiko yang diasuransikan di tempat masing-masing, based on its own proportion. Jadi kontribusi adalah hak suatu penanggung untuk meminta penanggung lainnya turut serta menanggung kerugian yang terjadi berdasarkan porsi risiko yang ditanggung di tiap perusahaan asuransi. Oke, karena nggak fair dong ya, kalau pertanggungannya ada di beberapa polis atau di beberapa perusahaan asuransi, masa yang nanggung hanya satu polis atau hanya nanggung satu asuransi saja. Harusnya ini ditanggung bersama-sama. Karena seperti contoh di awal waktu subrogasi tadi, kalau setiap polis asuransi bisa diklaimkan 1 juta dari nilai kerugian yang ada, polisnya ada 3, berarti dia bisa dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 3 juta. Ini adalah keuntungan. Dan kita tidak mau timbul situasi seperti ini, maka perlu adanya prinsip kontribusi. Tentunya, tujuan dari kontribusi seperti halnya subrogasi adalah mendukung tegaknya prinsip indemnity atau sebagai corollary of indemnity. Itu tujuan dari kontribusi. Sama seperti subrogasi. Artinya setelah saya sampaikan ini, untuk kontrak-kontrak asuransi yang bersifat kontrak ganti rugi, maka akan kita temukan prinsip lanjutannya yang namanya subrogasi dan kontribusi sebagai corollary of indemnity. Tetapi untuk kontrak asuransi yang bersifat santunan, pada dasarnya tidak ada prinsip subrogasi dan kontribusi. Oke ya, dia hanya ada untuk yang berdasarkan indemnity, polis asuransi yang mengganti kerugian. Lanjut, kita bicara bagaimana timbulnya kontribusi. By common law, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar timbul kontribusi antara masing-masing polis atau masing-masing pertanggungan. Seluruh poin atau syarat ini itu harus dipenuhi agar timbul kontribusi. Ini yang bawahnya ya, all requirements above should be fulfilled. Semua persyaratan ini harus dipenuhi agar kontribusi timbul. Kalau satu tidak dipenuhi, maka tidak timbul kontribusi. Syarat pertama, harus ada atau 2 lebih polis yang berdasarkan kontrak indemnity. Tentu sederhana penjelasannya, kalau cuma 1, polisnya ya ditanggung sendirian. Tapi kalau dia 2, atau ada 3, atau ada 4 polis, di situ bisa timbul kontribusi. Syaratnya, tiap polis itu sifatnya adalah kontrak of indemnity, bukan kontrak of benefits. Oke ya, 2 atau lebih. 3 pertama dibaca saja dulu, nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Ada kesamaan kepentingan, ada kesamaan risiko atau bahaya, dan ada kesamaan objek pertanggungan. Dan yang terakhir, yang kelima, masing-masing polis bertanggung jawab atau liable terhadap kerugian yang terjadi. Each policy liable for loss. Jelas ya, kalau satu yang liable, yang lain nggak liable, ya nggak ada kontribusi gitu loh. Cuma satu polis itu aja. Jadi semua polis ini harus dipastikan liable terhadap kerugian yang terjadi. Itu syarat ke-1 dan ke-5. Kita akan lihat di slide berikutnya penjelasan dari 3 syarat yang di tengah. Sekali lagi diulang, seluruh persyaratan ini harus dipenuhi agar timbul kontribusi. Masuk ke common interest. Ini pakai gambar, contohnya. Di polis A dan di polis B, sama-sama mengcover objek pertanggungannya, let's say itu adalah bangunan, building ya, bangunan. Polis A cover bangunan, polis B cover bangunan yang sama, di lokasi yang sama.
manakala terjadi kerugian, masing-masing polis ini memberikan manfaat ganti ruginya kepada satu pihak saja, terlepas dari polis ini siapapun yang beli gitu ya, tentunya punya insurable interest. Inilah yang kita sebut sebagai common interest. Polis A bisa jadi adalah polis yang udah dimiliki oleh pemilik building, bangunan. Polis B itu dibeli oleh penyewanya. Terjadi kerusakan terhadap bangunannya, yang merupakan kelalaian dari penyewa. Timbul kontribusi nggak? Timbul antara polis A dan polis B, karena dua-duanya bisa diklaimkan. Dan dua-duanya itu memberikan manfaat kepada siapa? Nantinya itu kepada pemilik bangunan. Hanya dia aja nih. Walaupun dibayarkannya lewat tangan si penyewa, tapi kan itu uangnya diteruskan kepada pemilik bangunan. Nah, pada saat situasi seperti ini, masing-masing polis hanya memberikan pembayaran kerugian in the event of loss, give benefit to one party only, hanya kepada salah satu pihak. Inilah yang kita sebut sebagai common interest, kesamaan kepentingan. Jadi dia nggak bercabang gitu loh. Polis A ke si B, polis B ke si A, nggak begitu ya. Kalau ini hanya ke satu pihak, ini yang kita sebut sebagai kesamaan kepentingan atau common interest. Oke, jelas ya, syarat common interest. Syarat common peril. Ada kesamaan peril, bahaya, atau risiko yang dijamin di tiap polis. Tentunya, contoh berikut ini adalah untuk mensimplifikasi saja ya, pemahaman kita ya. Nggak lazim pada dasarnya melakukan penutupan dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Ada sama-sama polis properti, yang satu pakai covernya PSAKI sekarang namanya ya, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, PSAKI, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, yang satu pakai polis PAR, Property All Risk. Nggak lazim, kenapa? Yang ini, yang B ini lebih luas daripada yang A. Biasanya sih udah jarang nih kejadian begini ya, coverage-nya setidaknya sama. Tapi kita bukan mau lihat itunya ya, kita mau melihat begini. Dari masing-masing polis, kita lihat nih, ternyata perils yang menimbulkan kerugian itu disebabkan oleh petir, sesuai gambar kita. Petir nih. Gambarnya petir. Pertanyaannya adalah apakah lightning atau petir itu dijamin di dalam PSAKI, di polis A? Jawabannya iya, dijamin. Apakah petir dijamin di dalam polis B? Jawabannya juga iya. Jadi dua-duanya karena dijamin di tiap polis, petir ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian, maka kita sebutlah syarat common peril ini terpenuhi. Itu ya, maksudnya ya. Bahwa tiap perils itu harus dijamin di tiap polis. Nggak bisa hanya dijamin di A-nya aja. Terus di B nggak dijamin, ya nggak. Nanti syarat kelima juga nggak terpenuhi, nggak liable for loss. Jadi nggak bisa muncul kontribusi. Kalau kita ganti gambarnya, Pak, resiko penyebabnya banjir nih. Ini gambar banjir gitu ya, bukan gambar petir ya. Banjir di cover nggak di PAR? Di cover. Banjir di cover nggak di PSAKI? Tidak. Tidak ada kesamaan common peril. Kalau untuk contoh banjir. Kalau petir, ada. Itu penjelasan saya mengenai common peril. Berikutnya, penjelasan mengenai common subject matter of insurance. Di dalam polis A, di cover 3 properti, kita lihat. Ini contoh-contoh saja. Ada building, ada mobil, ada sofa. Di polis B juga gitu, ada building, ada mobil, ada sofa. Sama persis nih, objeknya dia juga gitu ya. Identik, sama persis itu adalah identik. Ini adalah situasi objek pertanggungan yang identik. 3 di kiri, 3 di kanan. Jenisnya sama. Kita sebut juga dia sebagai common subject matter of insurance. Tapi apakah syarat seperti ini yang dimaksud di dalam common subject matter of insurance? Tidak. Kalau dia begini ya nggak apa-apa, bagus gitu ya. Identical subject matter of insurance and also common subject matter of insurance. Tetapi yang dimaksud common subject matter of insurance itu bisa seperti yang contoh berikutnya ini. Ya, di polis A itu di cover ada building, mobil, dan sofa. Di polis B hanya sofa. Ada nggak yang kesamaan objek pertanggungan antara polis A dan B? Ada, untuk sofa. Kalau kerugian terjadi, lalu klaim yang dibicarakan khususnya mengenai sofa ya, spesifiknya yang mau dikontribusikan, maka syarat common subject matter of insurance sudah cukup terpenuhi.
atas sofa. Artinya gimana nih? Kontribusinya nanti muncul untuk properti sofa antara polis A dan B. Tapi building dan mobil itu di-cover di polis A saja. Polis B tidak ikut kontribusi terhadap objek tersebut. Inilah contoh yang mencukupi untuk dikatakan sebagai common subject matter of insurance di masing-masing polis. Tidak harus kontribusi itu untuk objek pertanggungan yang identik. Yang dimaksud common, yang penting ada properti yang sama antara polis pertama dengan polis kedua dan seterusnya. Itu ya. Syarat-syarat timbulnya kontribusi. Kapan kontribusi bisa dijalankan? Topik kita berikutnya. Berdasarkan common law, setelah pembayaran penuh klaim dari salah satu asuransi. Jadi asuransi ini bisa diajak kontribusi kalau satu udah nalangin duluan. Dari contoh ini aja kita udah bisa nebak bahwa sulit nih dijalankan. Ya siapa yang mau nanggung duluan kan gitu. Nanti kalau ditanggung yang lain ngelak lagi dari tanggung jawabnya. Itu kalau yang pertama ya. Sehingga nggak lazim. Seperti halnya subrogasi waktu kita bicara tadi ya. Ada common practice-nya nih. Apa nih? Berdasarkan kondisi polis, contractual conditions. Nggak usah ditunggu harus bayar penuh dulu salah satu. Tapi setelah ada pembayaran klaim yang proporsional dari salah satu perusahaan asuransi, nanti selebihnya diklaimkan juga ke asuransi yang lain. Jadi dibatasi. Tanggung jawabnya masing-masing. Satu sudah melakukan pembayaran, secara proporsinya, tertanggung akan menuntut kepada perusahaan asuransi yang lain. Ini fair ya. Jadi masing-masing tanggung jawab sesuai proporsi resikonya yang ditahan. Nggak nalangin duluan. Oke, itu bagaimana kontribusi dijalankan, baik common law dan contractual conditions. Tentunya ada klausulanya ya, ada klausula yang dipasang kondisi seperti ini di dalam polis. Baik, berikut ini kita udah masuk ke hitung-hitungan untuk kontribusi. Kita mulai dulu perhitungan kontribusi, basisnya adalah ratable proportion, proporsi resiko yang menjadi tanggungannya perusahaan asuransi masing-masing. Metode perhitungannya ada dua, kita lihat, sum insured method dan independent liability method. Kita akan masuk ke metode pertama, yaitu metode harga pertanggungan. Metode harga pertanggungan digunakan manakala situasinya atau kondisinya, satu, polisnya itu tunduk dengan ketentuan non-average, artinya tidak ada berlaku average, under insurance tidak ada di sini ya, non-average conditions. Ingat yang waktu saya jelaskan indemnity mengenai average, nggak ada ketentuan mengenai under insurance. Dan yang kedua, objek pertanggungannya identik. Objek pertanggungannya identik. Dalam situasi seperti ini, kontribusi dihitung dengan formula seperti bisa dilihat di slide. Kontribusi atas polis A dihitung dengan cara sum insured polis A dibagi dengan total sum insured dari seluruh polis yang mempertanggungkan objek pertanggungan tersebut dikalikan loss. Oke, kita masuk ke slide-nya tadi, saya akan kasih contoh hitungannya. Metode harga pertanggungan ya. Saya langsung contohkan angka, tetapi tentu maksudnya adalah untuk metode sum insured ya. Contoh, metode sum insured. Sum insured, kalau misalnya bicara soal ujian, tentu ada awalnya ya, ceritanya ya. Satu rumah tinggal dipertanggungkan di sini dan di sini gitu ya. Tapi kalau ini saya langsung contohkan,
ada pertanggungan rangkap atas satu objek pertanggungan yang sama, gitu ya, di mana sum insured-nya untuk polis A, kita bicara 1.000. Lalu di polis B, ini kelihatan kan ya? Iya, Pak. Di polis B 3.000. Baik, di situ terjadi kerugian. Loss atas objek pertanggungan yang identik ini ya. Terjadi kerugian sebesar 100. Berapa kontribusi tiap polis? Dengan metode sum insured. Kita akan lihat polis A, kontribusinya adalah sum insured polisnya sendiri 1.000 dibagi total sum insured ya. Total sum insured itu berarti adalah sum insured polis A ditambah sum insured polis B, 3.000 kan ya. Ini dikalikan loss-nya berapa? 100. Oke, berarti sama dengan 1.000 dibagi 4.000 dikalikan 100. Hasilnya berapa? 1/4 dari 100. 100 ya? 100 lagi. Kalau 1/4 berarti 1/4 kali 100. Berapa dia jadi? 25. 25 ya. Kontribusi atas polis A 25. Di polis B, harga pertanggungan B 3.000 dibagi langsung ya 4.000 dikali 100. Jadi hasilnya sama dengan 75. Oke, itu contoh untuk polis, polis lagi. Contoh perhitungan kontribusi dengan metode SI. Ada yang mau ditanya nggak di sini? Harusnya mudah kalau yang ini sih, kalau metode sum insured. Belum, Pak. Belum ya? Kita lanjut kalau gitu. Metode kedua, independent liability method. Dalam metode yang kedua ini syarat penggunaannya adalah kalau di dalam polisnya itu tunduk kepada ketentuan average, kebalikan dari metode SI, atau ada individual loss limit di dalamnya. Jadi ini bukan dan ya, salah satu terpenuhi udah bisa pakai metode ini. Kalau dalam polisnya tunduk dengan ketentuan average atau di situ ada individual loss limit. Individual loss limit ini contohnya adalah di dalam polis-polis liability. Tentu di dalam polis liability kita tahu tidak ada masalah under insurance di sana. Dalam artian berapa nilai value at risk-nya atau nilai sebenarnya. Karena bicara liability ya, tapi di situ ada LOL, limit of liability-nya atau individual loss limit-nya. Ini adalah metode langkah-langkah umum untuk menghitung kontribusi dengan menggunakan independent liability method. Ada 4 langkah gitu ya. Yang pertama, hitung independent liability tiap polis dengan asumsi tidak ada polis lain yang mengcover objek pertanggungan. Ini yang paling penting, yang poin pertama ini ya. Yang selebihnya tinggal hitung-hitungannya. Yang kedua, jumlah total YL-nya. Yang ketiga, bandingkan, begitu juga yang keempat. Jika total independent liability lebih kecil daripada loss, maka penanggung masing-masing bayar sesuai IL-nya. Tapi jika lebih besar, independent liability total dibandingkan loss, maka tiap penanggung bayar sesuai formula ini. Oke, kita masukkan contoh lagi. Contoh IL method dalam police liability. Baik. LOL polis A
Limit of liability dalam polis liability di polis A, katakanlah kita bicara contohnya 2.000. Lalu limit of liability di polis B itu 4.000. Hitung kontribusi tiap polis jika yang ke satu loss sama dengan 1.000. Yang kedua loss sama dengan 8.000. Oke ya. Loss yang sama dengan 1.000 sekarang kita lihat. Tahap pertama, hitung IL tiap polis. Yang kedua, nanti di total IL ya. Nanti kita lewatin. Hitung IL tiap polis. IL, polis A. Ini yang perlu diperhatiin ya. Asumsi ini. Asumsi tidak ada polis lain. Assume no other policy covering SME. Jadi kita asumsikan walaupun kita tahu nih pertanggungannya 2, tapi polis lain dianggap nggak ada. Asumsi nggak ada polis lain. Kalian coba lihat ya. LOL polis A. Pada saat kita menghitung independent liability polis A, LOL atau sum insured-nya 2.000. Loss-nya 1.000. Tanggung jawab dia maksimum berapa? Kalau seandainya polis B itu nggak ada. Jadi polis B-nya nggak usah dilihat. Polis A-nya aja. Polis A limitnya 2.000, klaimnya cuma 1.000. Berarti berapa nih tanggung jawab maksimum dari A? Klaimnya cuma 1.000 loh. Limitnya dia punya 2.000. Tanggung jawab maksimumnya berapa? Yang harus dia bayar paling berapa? Apakah bayar 2.000? Nggak usah. Orang dia 1.000 kok klaimnya. Ya kita bayar 1.000. Tuh ya. IL polis B. Sama cara kerjanya kayak tadi ya. Asumsinya polis A nggak ada. Kita punya limit 4.000, klaimnya 1.000. Loss pertama kan 1.000. Mudah-mudahan semua pada ngikutin nih ya. Ya, takutnya nanti kalau lewat dari ini nggak jelas lagi. IL polis B berapa jadinya? 1.000 ya, 1.000 juga. Karena dengan limit 4.000, klaimnya kan yang pertama cuma 1.000 nih. Tuh. Jadi dia nggak usah bayar 4.000, tapi cukup bayar 1.000. Oke? Nah, total IL-nya berapa? Total IL-nya adalah 2.000. Oke ya? Jumlahnya 2.000. Di langkah ketiga, kita bandingkan. Total IL notasi matematikanya gimana? Lebih besar apa lebih kecil daripada loss-nya? Ternyata total IL lebih besar daripada loss. Benar ya? 2.000 Ya. lebih besar daripada 1.000. Itu kayak gitu. Maka kontribusi polis A adalah sama dengan IL polis A 1.000 dibagi total IL 2.000 dikalikan loss-nya 1.000. Itu sama dengan 500. Kontribusi polis B sama dengan ya, IL polis B 1.000 dibagi total IL 2.000 dikalikan 1.000. 1.000. Sama
dengan 500. Oke, itu untuk loss yang 1000. Kalau keputus nanti kita sambung lagi. Sekarang contoh untuk yang kedua. Oh ini sih. Aduh. Untuk contoh yang kedua. Kita hilangin deh nih yang tadi ya. Ini. Oke. Sekarang kita ganti nih, loss-nya 8.000. Masih contoh yang sama, loss-nya 8.000. Hitung IL tiap polis. Polis A berapa nih? Klaimnya 8.000. Limitnya dia cuma 2.000. Maksimum yang bisa dia bayar cuma 2.000. Yang B, loss-nya 8.000. LOL-nya 4.000. Maksimum yang bisa dia bayar berapa? 4.000. Ya. Jadi total IL-nya dalam situasi ini adalah 6.000. Bandingkan total IL dengan loss, total IL lebih kecil daripada loss. 6.000 lebih kecil daripada 8.000 loss ya. Kontribusi polis A langsung saja bayar sesuai IL A atau sama dengan 2.000. Yang di polis B bayar sesuai IL B atau sama dengan 4.000. Ini kontribusinya. Berarti ada kurang 2.000 dong, Pak. 2.000-nya jadi beban siapa? Jadi bebannya tertanggung. Inilah kesannya seakan-akan ada under insurance. Tapi masalahnya adalah karena limitnya tidak cukup untuk mengcover loss yang 8.000. Ini contoh pertama untuk independent liability, di police liability ya. Berikutnya kita akan masuk ke police property. Oke, ada pertanyaan di sini? Masih belum, Pak. Oke, lanjut. Waktunya tinggal 1 menit 44. Ini akan lama. Saya tutup dulu. Buka lagi yang ketiga ya. Oke, saya stop dulu. Kita buka lagi yang baru. Oke, Pak.